Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kavita Zanuba, nomor induk mahasiswa 20402025, prodi Perbankan Syariah, kelas Fikih Muamalah Kontemporer 4C. Di sini saya akan menjelaskan materi MLM atau Multi Level Marketing untuk memenuhi ujian akhir semester. Sebelum memasuki materi lebih dalam, saya akan memaparkan pengertian atau definisi dari MLM secara umum. Nah, apa sih itu MLM? MLM atau Multi Level Marketing adalah strategi pemasaran di mana tenaga penjual atau sales tidak hanya mendapatkan kompensasi atas penjualan yang mereka hasilkan, tetapi juga atas hasil penjualan sales lain yang mereka rekrut. Nah, tenaga penjual yang direkrut tersebut dikenal dengan anggota atau dengan istilah downline. Sedangkan MLM yang sesuai syariah adalah multi level marketing untuk produk yang halal dan bermanfaat, dan proses perdagangannya tidak ada pelanggaran syariah dan tidak ada pemaksaan, penipuan, riba, sumpah yang berlebihan, kemudian pengurangan timbangan dan lain-lain sebagainya. Sedangkan untuk dasar hukumnya menurut Islam, MLM dalam fikih muamalah pada kitab Buyu dikategorikan menjadi perdagangan atau jual beli. Tertera dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 dan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Kemudian dasar hukum yang kedua adalah dari hadis. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, yaitu yang berkata perdagangan itu atas dasar sama-sama ridho. Sedangkan hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Al-Hakim meriwayatkan bahwa umat Islam terikat dengan persyarikatan mereka, yaitu jual beli. Sedangkan multi level marketing syariah diatur oleh Fatwa DSN MUI nomor 75/7/2009 tentang pedoman penjualan langsung berjenjang syariah, yang mana sebagai pedoman MLM syariah. Dalam fatwa tersebut terdapat ketentuan umum dan ketentuan hukum. Adapun ketentuan umumnya dalam fatwa ini antara lain, yang pertama ada penjualan langsung berjenjang, yang artinya adalah cara penjualan barang atau jasa melalui jaringan pemasaran yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha kepada sejumlah perorangan atau badan usaha lainnya secara berturut-turut. Sedangkan ketentuan umum yang kedua yaitu barangnya adalah setiap benda berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat dimiliki, diperdagangkan, dipakai, dipergunakan ataupun dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan ketentuan hukumnya yaitu yang pertama adanya objek transaksi real yang diperjualbelikan berupa barang atau produk jasa. Kemudian ketentuan hukum yang kedua, ada barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan atau yang digunakan untuk sesuatu yang haram. Kemudian ketentuan hukum yang ketiga yaitu transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur gharar, maisir, riba, dharar, zulm, dan maksiat. Sedangkan ketentuan yang keempat, pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota ataupun mitra usaha tidak menimbulkan ighra atau memberikan iming-iming ataupun janji-janji manis yang berlebihan. Kemudian yang terakhir, tidak melakukan kegiatan money game, yaitu artinya perjudian murni
yang tidak ada produk apapun dalam bentuk barang ataupun jasa. Nah, MLM adalah memasarkan produk secara langsung tanpa biaya distribusi dan promosi. Untuk mekanisme operasionalnya yaitu seseorang distributor mengajak orang lain untuk bergabung menjadi anggotanya atau menjadi distributor lagi, dan begitu pun seterusnya. Sedangkan mengenai single level, seorang berniaga mengajak temannya dan hanya sekedar memberi referensi mengenai MLM tersebut. Nah, apabila dalam multi level marketing terdapat one prestasi, maka akibat yang diperoleh pihak berkewajiban yang telah lalai atau yang telah melakukan one prestasi tersebut tadi adalah mendapatkan hukuman atau sanksi, yaitu berupa yang pertama membayar kerugian yang diderita oleh pihak yang mengganti rugi, kemudian yang kedua pembatalan perjanjian, kemudian ada peralihan resiko dari benda yang dijanjikan objek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari pihak yang berkewajiban. Kemudian membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan di depan hakim. Nah, di samping pihak yang melakukan one prestasi harus menanggung hal-hal yang dapat dilakukan oleh pihak yang mengganti rugi, yaitu pihak yang one prestasi ada 5 kemungkinan, yaitu dalam pasal 1276 KUH Perdata sudah dijelaskan. Yang pertama ada memenuhi atau melaksanakan perjanjian yang sebelumnya sudah dilalaikan, kemudian memenuhi perjanjian disertai keharusan bayar ganti rugi yang sudah diganti rugikan oleh penanggung, kemudian membayar ganti rugi saja, membatalkan perjanjian, dan membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi. Baik, sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekeliruan. Semoga yang menonton dan yang mendengarkan ini semoga yang menonton dan melihatnya akan mendapatkan manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.